Kondisi terkini pasca terjadinya insiden maut terbakarnya sumur minyak rakyat ilegal di Gandu Blora. Sumur sudah dinyatakan aman dari gas. Namun bagi korban yang rumahnya hancur akibat peristiwa tersebut masih menyisakan kesedihan yang mendalam. Lantaran saat mau menempati rumahnya kembali, kondisi rumahnya porak-poranda. Kini ia hanya bisa pasrah. Supriyati, salah satu korban peristiwa tragis kebakaran sumur minyak rakyat ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora pada 17 Agustus lalu, yang rupanya berjarak 100 meter dari titik sumur, kini hanya bisa pasrah. Tampak kesedihan mendalam terlihat di wajahnya setelah 15 hari tinggal di tempat pengungsian di rumah keluarga dekatnya. Karena pemerintah Kabupaten Blora sudah mencabut status tanggap darurat dan Pertamina sudah menyatakan aman, Supriyati dan keluarga ingin kembali menempati rumahnya. Namun setelah melihat kondisi rumahnya yang porak-poranda, ia teringat kembali kejadian tersebut. Waktu itu ia berada di depan rumahnya dan mendengar suara ledakan keras serta api sudah berkobar disertai asap hitam tebal. Suaminya hendak menyelamatkan hartanya termasuk sapi, namun oleh dia dan warga tidak boleh. Bahkan suaminya dipegangi beberapa warga, takut bukan hartanya yang selamat, justru suaminya yang ikut terbakar. Supriyati tak peduli bantuan yang sudah ia terima asalkan dari mana, ia hanya bisa berpikir bagaimana cara mengembalikan rumahnya dan harta bendanya serta sapi-sapinya yang ikut terbakar, karena semua itu adalah hasil keringat menjadi petani selama ini. Ia hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah untuk bisa mengembalikan kembali rumahnya seperti semula, bisa untuk tinggal kembali bersama keluarganya. Pokoknya saya sudah nggak bisa mikir, Mas, rasanya sedih sekali. Kerugiannya berapa? Aku yang menyadari, tapi pas Rumahnya itu 4, terus sapinya 2, perabotan rumah tangga yang di belakang itu habis semua. Terus aku pulang ke sini mulai nol lagi, terus dapatku dari mana? Bu, rencananya Aku kan sedih. Sampai hari ini belum ada bantuan, Bu? Ada itu dari Basnas apa-apa aku nggak begitu lihat, rasanya pokoknya sudah lemes. Rencana tetap tinggal di sini, Bu? Iya, kalau bisa ya, kalau sudah aman ya tetap ke sini. Fungsi terus itu rasanya nggak enak, walaupun ini antar dikasih atap terpal atau apa, yang penting di rumah sendiri. Sementara ini tinggal di mana? Ngungsi di bawah sana, Di bawah desa ini, buat di rumah saudara. Ini masih ada rasa ketakutan nggak? Sebenarnya ya ada, tapi kalau nggak di rumah sendiri itu rasanya juga nggak enak. Sementara ini kan ini dibuat bikin terpal dipakai tidur nggak apa-apa. Bu, waktu kejadian Ibu masih di rumah? Di rumah tapi saya di depan sini. Aku nggak tahu. Tiba-tiba ada api, langsung aku lari. Terus bapaknya itu mau itu apa? Itu sapinya itu mau diambil, aku kan nggak boleh, saya pegang sampai boleh dipegang sama 5 orang aja sampai nggak bisa mau nyelamatin sapi. Hartanya kan cuma sapi kalau orang tani itu, Pak. Bu, harapan Ibu gimana, Bu? Mungkin rumah Ibu kan udah rusak, sapi udah meninggal. Sapi udah meninggal. Terus harapan Ibu gimana? Seandainya pulang lagi kan mesti cari mulai nol lagi. Terus namanya orang tani itu kan nanem, nunggu sampai 5 bulan belum dapat uang. Harapannya gimana? Keinginannya berapa, Bu? Keinginane kula nggih supaya dibantu kersane niki, semua niki jadi semula lagi. Jadi baik lagi, Bu, ya. Kalau yang kebakar itu masih lahan jenengan ya? Belakang? Bukan. Sementara sebanyak 130 pengungsi masih belum mau pulang ke rumahnya karena masih trauma akibat insiden maut tersebut. Mereka masih ingin tinggal di tempat pengungsian di rumah warga yang jauh dari lokasi meski tidur di emper. Pemerintah desa akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat, memberikan trauma healing, memberikan pengertian kepada warga bahwa kondisi saat ini sudah aman. Terkait korban yang kehilangan rumah dan sapi, pemerintah desa akan menganggarkan dana desa melalui Perkades untuk membangun kembali rumah tersebut. Kebakaran itu dari desa sendiri kami memperkadeskan untuk menganggarkan dari Didi untuk mungkin bisa
bisa mengaper rumah lagi lah yang udah terbakar. Di tahun 2002 langsung tahun ini atau seperti ini? Insya Allah tahun ini bisa. Untuk perkadesnya kan di perkades kan bisa. Emang ini udah darurat ya. Emang kita udah ada perubahan, tapi kan namanya udah ini sudah bencana ya. Kita tulisnya di perkades sudah bisa. Ada berapa rumah yang rusak dan sedang? Ini yang parah satu ya. Yang sedang itu paling ya dua. Pak, termasuk yang sapi mungkin yang meninggal itu ada ganti rugi atau bagaimana? Nah ini masih koordinasi mungkin sama-sama pihak Dinsos gimana langkah lanjutannya, dan dari desa sendiri insya Allah mungkin ya sedikit-sedikit ya insya Allah ada tambahan untuk ganti rugi lah.